sempat dulu teman gua juga kerasukan, dia pengen terjun dari atas ke bawah. What the fuck? Yoi, asli dia kesurupan dan dia pengen terjun dari atas ke bawah. Halo dan selamat malam semuanya, selamat datang lagi di channel gua Hororia Isback dan semua gua Fikri. Ketemu lagi bareng gua Fikri di edisi Hororia Experience. Nah, kali ini gua bakal kembali lagi menceritakan atau menggali cerita horor dari para guest star yang gua hadirkan. Kali ini gua sudah bersama dengan Gua Nesta Aziz Pratama. siapa? Nesta Aziz Pratama. Nesta Adi Prastama. Oke, kali ini kita akan menggali pengalaman horor dari Adis ya? Aziz. Tapi kebanyakan di orang-orang sih kebanyakan bilangnya Bonzeng kan. Oh, Bonzeng, bagus. Sebutan gua Bonzeng. Bagus. Oke, kali ini gua bakal menggali cerita dari Aziz ini mengenai pengalaman horor yang pernah dialami. Katanya tuh dia horor karma gitu, cuy. Nah, karma seperti apa? Maka kita langsung aja gali dari Aziz ini, cuy. Gimana nih, cuy? Cerita pengalaman horor lu gini. Ya gimana ya, kalau gue bilang horor sih ya horor, tapi kalau enggak ya lucu, ya ada yang lucunya juga. Sepertinya kayak gue sih baru ingat ya setelah kejadian ini gue baru ingat emang karma itu ada gitu. Oke. Setiap orang gitu pasti dapat karma gitu. Iya. Jadi ceritanya gini, waktu itu di sekolah waktu jam 5 sore. Oke. Waktu itu kejadian waktu jam 5 sore setelah selesai jam pelajaran, teman-teman gue semuanya itu kan kebanyakannya ada sekelas gue itu cewek gitu. Ya cowoknya cuma beberapa orang. Oke. Waktu itu ada 7 orang, 6 orang cewek sama 1 orang cowok gitu. Pergi ke atas ke rooftop ke lantai 6. Lantai 6? Iya, di sekolah gue gedungnya ada lantai 6. Lantai 6. Sampai 6 lantai. 5, wow. 6 lantai. Edan. Iya, itu rooftop itu ya yang paling atas gitu. Oh, rooftop. Oke. Waktu itu teman-teman gue pada ke atas dan gue sempat ada di bawah. Nah, gue ke atas ngambil tas, gue nanya, yang lain pada kemana? Pada ke atas katanya. Itu udah sempat kepikiran gitu, wah, gue jalin apa ya? Nah gitu. Oke. Itu gak ada keinget karma gitu waktu itu ya. Gue pikirnya gue mau jalin aja gitu ya. Udah gue jalin aja, terus gue naik ke atas ke lantai 5-nya, gue naik ke lantai 5 waktu itu. Kan sempat kalau di sekolah gue itu tangga. Terus di pinggir tangga itu ada pintu itu. Itu bekas WC tapi udah gak kepake. Waktu awal dibangun itu emang gak kepake WC itu gitu. Jadi itu emang WC yang gak boleh dipakai? Ya, waktu awal dibangun itu emang gak kepake WC itu gitu. Oke. Nah, gue ke situ masuk ke WC. Terus temen-temen pada turun. Dan gue denger, wah ada suara pada turun gitu ya. Ada pada ngobrol pada turun gitu. Dan gue masuk ke WC itu. Gue jarinnya ketuk-ketuk pintu doang gitu nih. Jadi kayak buka tutup gitu. Oh, lu gini-gini aja? Gini-gini aja di dalam gitu. Oke. Itu yang kejadian pertama kayak gitu. Gue ketuk-ketuk aja gitu. Yang pertama dengar itu cewek dia turun. Terus dia naik lagi ke atas. Bilang ke teman-teman. Kedengar suaranya dah. Emang di atas sepi itu. Hanya kita aja yang ada gitu. Oke. Yang ada di situ. Dia bilang ke atas ke yang lain. Terus semuanya pada turun. Emang pada lihat gitu ya. Dan gue nyadar pada lihat gitu emang. Walaupun gak ada di dalam, tapi gue nyadar itu pada lihat. Terus gini-gini. Terus gitu dijalanin sampai yang satu lari. Tadinya yang gue rencanain itu lari semua, yang belakang gue tarik. Oh, gitu. I see. Oke. Jadi yang semuanya lari, yang paling belakang gue tarik. Nah, jadi biar lebih serem gitu tarik gitu lah. Iya, paham. Tapi malah pas semuanya udah pada turun, nah pas gue buka pintu mau narik, udah ketahuan duluan. Nah di situ ya sempat ketawa ya, sempat gue juga dimarahin ya, gitulah namanya anak muda. Udah pada turun semua, gue masih di atas. Lu masih di atas? Masih di situ, daerah situ. Lu ngapain di atas? Masih sendirian? Nah gue itu nyari handphone. Oh, HP lu nggak ada? Iya, gue nyari handphone ada di dalam WC itu. Oh, ketinggalan? Iya. Kenapa gue disimpan di WC waktu itu? Kan takutnya gue ditelepon, nanti denger suaranya gitu. Jadi gue disimpan di WC gitu. Gue masuk lagi, pas gue keluar, yang lain udah pada bangun. Nah, waktu kejadian di situ ada yang janggal. Yang gue rasain, pas gue masuk ke pintu,
Terus gue ambil yang telepon, pintu nutup. Tutup sendiri. Nutup. Duh. Gue kaget. Emang kaget ya? Oke. Kaget nutup. Duh. Loh, nutup gitu. Pikiran gue ya angin. Oke, angin. Angin positif. Gue buka, pas keluar, itu posisi pintu kebuka. Terus tutup lagi. Tutup lagi dia. Itu berkali-kali yang gue lakuin ke mereka. Itu kayak gitu. Oh. Dan dalam gak ada siapa-siapa. Oke. Gue diem. Wah, ngeri juga nih. Nyamperin lagi. Set. Terus dia. Dar gitu. Semakin gue deket, itu semakin kenceng gitu. Sebetulnya. Semakin gue deket, deg, semakin kenceng. Terus. Gue emang gak. Gue dulu emang takut. Tapi waktu berjalan ke sini gue emang orangnya nggak takut ya kayak gitu. Oke. Dan gue tantang dia. Gue takut sama lo. Gue nggak takut sama lo gitu. Gue bilang kayak gitu. Diem, berhenti. Berhenti. Udah berhenti, gue turun tangga. Di atas ada yang jalan ke bawah. Padahal itu rame. Yang jalan rame kayak murid. Kayak murid turun tangga gimana? Padahal posisinya itu udah gak ada siapa lagi. Iya, jujur. Kayak murid turun tangga gimana? Gak ada siapa-siapa lagi. Oke. Jam 5 sore gitu. Oke. Terus? Dan di situ gue balik lagi ke atas, lihat lagi. Gak ada siapa-siapa. Ternyata gak ada orang. Gak ada orang satu pun di atas. Gue lihat lagi gak ada siapa-siapa. Gue bilang lagi, gue gak takut sama lo gitu. Gue bilang lagi kayak gitu. Itu kejadian pertama. Gue turun. Pas gue bilang ke teman-teman, lu dapat karma gitu. Mereka bilang lu dapat karma, udah ngejalanin kita semua gitu. Dan gue pikir lagi, karma emang ada gitu. Jadi jangan kalau kalian jangan nyoba-nyoba ya ini mah. Ini pengalaman gue, kalian jangan nyoba-nyoba. Kalau kalian nggak mau dapat karma ya jangan nyoba gitu. Jadi awalnya dia mau ngejail temannya dengan pura-pura ada hantu. Padahal akhirnya dia sendiri yang kena. Iya, gue sendiri yang dijail sama hantu. Ya. Wow. Itu jujur, itu yang kejadian pertama. Kejadian kedua sama gue juga ngejalin lagi gitu. Gue inget ada karma itu ya, tapi gue ngejalin lagi. Oh, lu gak kapok? Gak kapok. Oke. Gue udah, ini kan di kelas. Oke. Nah ini lucu ini. Ada yang bukan lucu sih, sebenarnya kasihan gue juga. Ada yang nangis. Dia di kelas itu dijadiin sama gue, dia nangis. Ada di gedung itu namanya gedung pemasaran. Oke. Nah itu udah bubar semua. Hanya ada satu kelas 10 kalau nggak salah. Iya kelas 10. Itu masih ada di kelas itu. Dan nggak ada guru. Oke. Tapi kelasnya masih ada orang gitu. Gue pikir lagi mau ngejarin lagi gitu. Udah gak ada siapa-siapa. Gue naik lagi ke itu waktu kelas di lantai 2. Kelas 10 itu di lantai 2. Gue naik ke kelas 3. Ke lantai 3. Nah di sana gue mulai ngejalin dari kursi, botol yang ada di atas gue lempar ke bawah. Anjir. Kecuali kursi enggak, kalau kursi di atas dilempar-lempar sampai gitu gimana ya? Jadi dia lu bikin gaduh lah. Ya bikin gaduh di atas, yang dilemparin ke bawah yang sampah gitu. Oke. Dar sampai semua teriak. Gitu. Ya semua di kelas gitu teriak. Dan kalau lari di atas, yang bawah ya teriak semuanya. Sampai ada yang nangis. Sumpah gue kasih gue pikir udah ada yang nangis gitu. Pas gue mau turun, di atas ada yang turun ke bawah. Gue pikir penjaga sekolah. Gue naik ke atas samperin, nggak ada orang. Ternyata nggak ada orang di atas. Berarti jadi lu mau ke posisinya itu tadi lu mau turun ke bawah apa lu mau ke atas tadi? Mau turun, mau nyamperin yang teriak itu tadi. Ya. Tapi ada yang turun dari atas ke bawah. Oh, saat lu mau turun ke lantai bawah, ada juga orang yang turun. Iya, dan gue pikir ya itu penjaga sekolah. Ya udah gue naik, nggak ada siapa-siapa. Dan suara itu terus. Itu bentuknya kayak langkah kaki aja gitu. Iya, jadi kayak dari atas ke bawah turun, tapi nggak ada wujudnya gitu. Tapi kadang ngeres suara kayak suara sendal sepatu gitu. Tak. Dan gue makin gue ke atas makin jelas. Dek. Terus gue naik ke atas sampai ke lantai 5, itu makin jelas suaranya. Nah sampai lantai 5, gue bilang lagi, gue nggak takut sama lu. Gue bilang lagi gitu, diulang. Suara itu berhenti. Terus gue turun lagi. Nah ini gue lihat. Nah sekarang lu lihat wujudnya? Gue lihat wujudnya. Wujudnya ada di kelas, di lantai 4. Gue dari lantai 5 turun ke lantai 4. Terus gue denger lagi suaranya di kelas. Pas gue buka pintu,
itu di meja kayak gimana ya, sosok kepala hitam nongol Dari dari meja. Jadi kayak meja kayak murid abis ke bawah ngambil apa gitu, terus ke atas gitu. jadi gini. Nah gitu ya. Gua sempat gak pikir itu Anjir. apa-apa gitu. Gua dari lantai 5 ke lantai 4, gua denger lagi suara itu di kelas. Pas gua masuk, cah itu masuk dari bawah ke atas. Gua diam. Dia ngeliatin, tapi gue ngeliatin itu hitam gitu. Gue pikir bayang atau apa, tapi gue di situ diam aja gitu. Jadi lu nge-freeze itu. Nge-freeze aja langsung. Gue balik, tutup pintu, pas balik lagi. Gue pikir lagi, gue nggak takut sama dia gitu. Gue balik ke pintu, udah nggak ada. Uji itu udah nggak ada lagi. Uji dia nggak ada lagi. Dan suaranya juga nggak ada lagi. Anjir. Sunyi langsung. Suasana sunyi. Di situ gue bilang lagi dalam hati gue takut sama yang kayak gitu. Oh, lu masih nantang juga? Masih gitu. Terus gue turun yang di bawah emang nangis gitu. Gue kasihan, gue bilang ada apa gitu. Kayak bukan gue yang buat gitu. Gue bilang kayak di kelas gitu kan ada apa gitu. Tuh di atas ada yang gini ini katanya ada yang ramai ada gitu. Ada yang kursi jatuh gini denger gitu. Ada yang lari-lari gitu. Gue ya ketawa di dalam hati gue ketawa itu gue yang lakuin gitu. Tapi gue di atas ngalamin yang serem banget itu karma. Dari situ gue tahu bahwa karma itu emang ada. Jadi gue niat jahil, tapi gue malah dijailin gitu. Iya, jadi gitu. Lu niatnya pengen iseng-iseng tapi lu yang isengin balik. Guys. Nah, cuma gue masih agak penasaran nih sama sosok yang tadi tersebut tuh yang bocah hitam tadi. Itu yang bocah hitam. Itu gue 2 kali lihat. Yang pertama waktu kelas 10. Ini waktu jam pelajaran. Oke. Waktu jam pelajaran. Waktu jam 4:30 kalau nggak salah itu waktu gua kelas 10 jam 4:30 itu di gedung beda gedung ya. Beda gedung. Itu waktu pelajaran ada guru dan kita semua. Dan semua kelas sudah pulang gitu. Kecuali kita. Emang ada apa di jam sore itu ada pelajaran apa itu? Itu waktu itu pelajaran bahasa Indonesia. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Oh, masih sore. Iya, masih sore 4:30. Jadi kayak gurunya tuh telat gitu. Oh. Telat masuk. Oh, jadi lu juga telat ininya, ada apa? Lu juga telat jam pelajaran. Jadi jamnya tuh ditelatin gitu nih, ditambahin gitu. Nah, gitu. Nah, waktu itu guru ada waktu nerangin ini semua diem, guru biasa gitu ya nerangin. Tiba-tiba di pintu di bawah pintu. Yang wujud gua lihat di gedung pemasaran, gue ingat dia ada di waktu gue kelas 10 di gedung komputer, di gedung TKJ. Waktu pelajaran kita diem, yang ngomong cuma guru doang. Gitu. Kita diem, dia nongol di bawah. Dari bawah mana? Dari pintu masuk kelas. Oke. Pintu masuk kelas. Dia nongol di bawah gitu, kayak ngeliatin kita. Iya, kayak gitu anjing. Kita semua ngeliatin sama guru juga ngeliatin itu. Si bocah hitam tersebut. Iya. Gua semua sekelas, guru juga ngeliatin dia. Terus gimana? Reaksi dari kita diem semua. Semua juga nge-freeze gitu. Semua nggak percaya, diem aja sunyi. Dan dia juga diem gitu. Waktu ada teman gua cewek satu yang teriak, dia langsung hilang. Udah. Dan waktu itu guru bilang di belakang masih ada murid di kelas sebelah. Gua cek bertiga nggak ada, udah pada pulang semua itu gedung itu. Oke, jadi masih mengira itu tuh murid. Iya, masih mengira itu murid, tapi setelah dicek nggak ada. Ternyata bukan murid. Iya. Anjir. Dan akhirnya sosok si bocah hitam itu lu ketemu lagi waktu di gedung pemasaran. Anjir, ternyata penunggunya adalah bocah hitam. Iya, iya. Tapi ada gimana ya? Gue sih nggak takut, nggak penasaran. Emang iya. Kebanyakan orang kalau yang nggak takut yang hal horor-horor gitu emang penasaran. Tapi memang penasarannya kalau yang gue tahu ya, shadow people itu memang suka ada di mana-mana cuy. Di rumah gue pun juga ada rumor katanya ada shadow people juga cuy. Namanya si Blacky. Ada di rumah gue ada tuh. Si Blacky yang sama kayak tadi. Sosoknya hitam gitu, hitam legam gitu. Cepet gitu, ya kan? Itu. Nah, cuma yang gue pengen tanya nih,
saat lu tadi yang di gedung permasaran, di gedung permasaran, lu kan tadi teman-teman lu semua naik ke rooftop. Ya. Tujuan mereka ke rooftop ngapain? Foto-foto. Foto-foto doang. Iya. Foto-foto Saya ada doang. foto-foto di atas gitu. Kayaknya kan suasananya emang enak banget buat foto-foto di gedung atas gitu. Apalagi jam-jam sore ya, jam-jam sore. Iya, Oh, sore oke. gitu. Jadi Cari-cari sunset mungkin iya, ya. Iya, jadi sunset. foto-fotonya keren apalagi di paling atas gitu. Oke. Nah, berarti itu kalau bisa dibilang berarti SMK ya? Iya. SMK. Cuma gua ini berarti kayak hotel sih ya kalau 6 lantai. Iya, jadi setiap gedung ada 4 gedung. Ya 4 gedung, yang 1 5, yang 1 4, 2 4, yang 1 6, yang 1 5. Jadi gedungnya tuh kayak gimana ya, kayak hotel gitu. Jadi kayak gedung tengah lapang gitu. Sekolah gua gitu. Oh. Jadi pas pintu masuk ini udah gedung tengah lapang gitu. Oh, berarti kayak letter U gitu nggak sih? Iya, kayak letter U gitu. Oh. Dan dipenuhi dengan gedung gitu. Wow, keren juga ya. Dan ya kenapa ini gua percaya kenapa itu ada, karena itu gedung udah lama gitu nggak dimasukin karena COVID. Waktu gua masuk kelas juga itu debu semua itu ada di kelas. Nih, coba gue tebak. Itu gedung sekolahnya kota apa kabupaten? Kabupaten. Oh, kabupaten. Iya, Nah, berarti bukan dengan sesuai tebakan gue bukan. Kan. Oke. Berarti itu sekolah di Kabupaten Bandung. Ya. Oke, sekolah cukup angker berarti ya. Ada makhluk si bocah hitam. Oke, bocah hitam. Nah, itu sih yang masih gue masalah. Soalnya gue belum pernah ketemu seperti tadi sih ya. Iya. Soalnya gue masih dengar kayak rumor-rumor gitu aja sih gitu. Makanya kalau misalkan sekiranya bisa nih dieksplorasi sekolahnya, gue pengen coba ke sana kayaknya. Iya. Kalau ke sana, kalau pingin yang agak serem suasananya itu jam 5 sampai ke atas itu, wah udah sama. Tapi itu memang sering terjadi gitu kejadian. Iya. Oke. Di situ udah sempat dulu teman gua juga kerasukan, dia pengen terjun dari atas ke bawah. What the fuck? Yoi, Asli? Dia kesurupan dan dia pengen terjun dari atas ke bawah. Nanti gua kenalin. Anjir. Cewek. Iya, cewek. Dia kesurupan kan? Dia pada saat dia kesurupan apa? Gua juga nggak tahu, tapi dia teriaknya dia pengen ke atas dan dia dari atas pengen terjun ke bawah gitu. Niatnya. Anjing. Ini banget. Wow, ini semakin menarik ya. Mungkin nanti next episode gue bakal mengundang cewek tadi ya, yang katanya dia kesurupan, ingin terjun dari lantai atas ya, ke lantai paling dasar. Wow, itu menarik ya. Mungkin nanti gue bakal undang di next video. Oke, mungkin sudah lumayan lama ya, sudah sekitar 15 menit lebih ya. Dan jangan lupa juga, ini gue syuting di Bengras Coffee. Jangan lupa ngopi di Bengras Coffee, cuy. Bengras Coffee, pilihan kita. Anjir, keren gak? Kopi dulu guys, kopi dulu. Oke, jadi jangan lupa ngopi bagi kalian semua yang suka ngopi, suka diskusi santai, nongkrong, boleh banget nongkrong di Bengras Coffee. Lokasinya ada di Ciparai ya. Jangan lupa nongkrong di sini untuk memenuhi kebutuhan kopi lo. Oke. Kalau kalian teman-teman penonton yang mau ketemu sama gue ada di sini karena gue martawannya. Karyawannya. Gue karyawannya di sini. Salah satu karyawannya di sini. Pasti ketemu. Kalau kalian di sini masih ketemu. Ini salah satu baristanya, coy. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Bagi kalian semua yang sekiranya suka dengan gameplay gaming, video gaming, jangan lupa juga subscribe channel Fikritis Gaming. Linknya gue cantumkan di deskripsi. Jangan lupa juga follow berbagai macam sosial media gue. Linknya juga gue cantumkan di deskripsi. Jangan lupa juga follow Instagramnya Aziz. Linknya juga gue cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri dan selamat malam. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.